أربع من الإناث تذكر رضوان رب الجميع يذكر فاطمة الزهرة تذكر رضوان رب الجميع. نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة لقرش يدرى وبعد الإسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترات إسرائي وفرض خمسة بلا امتراء عروج الصدق وفأله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي وكل من في خير وأسألك لما يتسامى ونفعل عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام توها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام. لا حضر النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه التابعين جميع مشايخنا متصلين النبي صلى الله عليه وسلم جميع مشايخنا متصلين إلى صاحب النظم سيدة العوام شيخ أحمد المرزوقي الله يتغشانا ويوم بالرحمة والبراه ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضر النبي وأهل الكرام شمل لهم الفاتحة.
عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المختفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كاد جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كاد عمته صفية ذات فداء. Kita meneruskan bacaan kitab kita, yaitu arah daripada Aqidatul Awam tentang istri-istri Rasulullah SAW atau gelar dengan Ummahatul Mukminin, ibu bagi segala orang-orang yang beriman. Walaupun tidak ada hubungan darah, tetap mereka dikatakan ibu bagi kita sebagai orang-orang beriman. Kita baca dulu dari kitab ini. Kemudian yang keempat adalah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha, dari keturunan Nabi Harun, itu saudara Nabi Musa alaihi wassalam. Beliau dinikahi Nabi ketika berumur kurang lebih 16 tahun. Kemudian yang kelima Maimunah bintul Haris al-Hilaliyah, bibi atau saudari bagi ibu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Jadi Abbas itu isi bini, bininya Abbas itu badang sanak lawan Maimunah. Maimunah inilah nang Abbas itu, Ibnu Abbas itu kesempatan ingin melihat bagaimana tahajudnya Rasulullah lalu malam di rumah Maimunah. Beliau dinikahi Nabi ketika berumur kurang lebih 36 tahun. Ini istri terakhir Nabi. Kemudian yang keenam adalah Ramlah binti Abi Sufyan bin Sakhar, saudari Muawiyah radhiyallahu anhum. Kalau Maimunah tadi itu adalah bibi daripada Khalid bin Walid. Jadi Nabi itu mengawini Maimunah ini kan hikmahnya apa? Musuh ada kurun lagi memusuhi paman. Kan acilnya Khalid bin Walid dikawini Nabi. Jadi Khalid bin Walid ini bila tetap memerangi kaum muslimin, memerangi Rasulullah, tak perangi paman. Nah, wallahu alam apa yang mendorong Khalid bin Walid masuk Islam. Cuman yang terlihat dari sejarah itu kan Maimunah ini acilnya Khalid bin Walid. Kurun dah memusuhi paman. Acil seorang dikawini orang. Nah, kamu si laki acil. Begitu pula si Abu Sufyan ini kan musuh Nabi, musuh besar Nabi. Pas anaknya Abu Sufyan dikawini Nabi, itu Ramlah. Nah, Ramlah ini kalau judulnya dalam sejarah itu kan habis gelap terbitlah terang. Nah, Ramlah ini digambarkan itu. Habislah gelap terbitlah terang, kayak pakisanya Ramlah ini kan sidin dua laki bini pulang ke Habasyah. Makanya laki sidin bakafir di situ. Ikuti agama Nasrani. Nah, akhirnya kan putus hubungan dengan suami. Lalu sidin terlunta-lunta kayak dosa kasarnya kan di pengasingan itu ya anulah ibaratnya itu kebahagiaan sidin kan hilang jadinya gara-gara suami telah pindah agama. Nah, lalu Nabi melamar dari Madinah, Nabi melamar Ramlah ini. Lalu nama ngawinakan nang menjujurakan itu adalah Raja Syekh. Menjujurakan nang Nabi kawin lawan nikah jarak jauh nih kan jadi wakilakan gitu. Nah, tadi si Ramlah binti Abi Sufyan. Jadi balik ke Madinah langsung jadi begitu. Tahu dari Muawiyah radhiyallahu anhum. Beliau dinikahi Nabi ketika berumur kurang lebih 40 tahun. Ya, coba kita sedikit mempelajari tentang sejarah mereka. Pas urutannya lah mungkin tidak pas. Oh, kada pas. Ya, kita tahu sabarlah. Ini antara kita sama. Ada yang ini kan seolah-olahnya urutan dari kemuliaan mereka lah. Yang ini mungkin tapi ini urutan dari lebih terdahulunya. Kemudian yang ketujuh adalah Hindun binti Abi Umayyah yang bergelar Ummu Salamah, yang mempunyai 4 orang anak yatim radhiyallahu anha. Beliau dinikahi Nabi ketika berumur kurang lebih 30 tahun. Nah, ini aja kan ada nang kisahnya itu jelas kan bisa anak. Nabi itu mengawini janda coba anak kan ya Ummu Salamah 4 ikong. Ada nata dulu tuh kan anak tapi sudah meninggal anaknya kan.
Nah itu. Dari sejarah Nabi itu mengawini janda beranak 4 orang kan, itu Ummu Salamah. Yang kedelapan Zainab binti Jahsyin radhiyallahu anha, putri bibi Nabi, sampai sepupu sekali, saudari Abdullah. Siapa ini karena ada anak Amimah. Amimah itu kakak pada Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Nabi kawinan Zainab ini kawin basapupu. Beliau dinikahi Nabi ketika berumur kurang lebih 35 tahun. Ini nang jadi fitnah orientalis. Dari kitab Nurul Yakin dari kisahnya. Nabi itu jadi bilang ke rumah Zainab ini. Zainab ini kan kawin lawan Zaid bin Harithah. Nah, lalu ujar orientalis lah. Ini kisah di ruang kafir. Yang dituruti kisah ini. Seharusnya kisah-kisah bini Nabi ini kan jangan sampai disimpang siurkan. Karena akhirnya menjadikan Rasulullah. Jadi cerita dari orang kafir, orientalis katanya malah kisah nih. Di kitab Nurul Yakin disebutkan. Nabi itu bilang kepada Zainab binti Jahsyin nih. Lalu tabalujur dia Zainab itu tabuka muha. Lalu Nabi tabuka muha, bungas sakanya Zainab nih. Subhanallah ya Nabi. Oh, itu kisah atau seolahnya kan Nabi itu figur laki-laki yang sangat ingat kepada Allah. Melihat kecantikan wanita lalu terkagum dengan mengucapkan subhanallah. Bisa membumbui hok. Si orang kafir ini bisa membumbui hok. Maulah hok itu dibumbuinya. Jadi apa ngaranya nih cerita hok itulah. Jadi orang maulah hok itu bisa membumbui buatinya hal-hal nang seolah-olah benar kan. Jadi ketika Nabi mengucap subhanallah, Zainab mendengar, wah aku ini bungaskah? Nabi sampai terkagum dengan wajah aku sampai mengucapkan subhanallah. Bulik Zaid, kisah. Tapi dia bilang ke rumah, mencari ikam. Memang lagi kan, jadi kok ada ikam. Tapi waktu Nabi datang tuh, taburung aku terbuka muha kan. Lalu Nabi melihat wajahku, paras wajahku, Nabi berucap subhanallah. Oh, Zaid, berarti Nabi hendak bini kulih. Nah, muka itu Zaid, aku bakal akalai, pintar-pintar ya, aku deh, aku talak bini kulih. Yang Nabi kawin lawan biniku. Nah, itu, orientalis mengisahkan. Katakanlah, ini cerita hoax. Cerita bohong ada di kitab Nurul Yakin. Di situ dibantah oleh pengarang kitab Nurul Yakin itu. Kayak apa logikanya? Zainab binti Jahsyin ini sepupu sekali lah Nabi, mulai kakanak dan Nabi itu patuh kan. Mungkinkah ada benih-benih cinta sejak kecil Nabi memendam perasaan, ketika sudah Zainab jadi istri orang, Nabi menyesal menjilat air ludah sendiri. Itukah menggambarkan Rasulullah dasar orang kafir ini kan nakal mana? Nah, kita harus melawan, jelaskan kisahnya. Ini orang tak kena mengisahkan nih umpatan, tak ambil kisah orang kafir. Mengisahkan Nabi aja kagum lah Zainab ya, bongos mana Zainab aja. Pas Nabi aja mengucap subhanallah. Ini ampun bukan kurang kafir malah kisah nih orientalis malah kisah nih. Dimasukkannya dalam buku-buku Islam. Ada orang Islam yang ada mengerti membuat cerita itu supaya mengisah-kisahkan. Naudzubillah min dzalik. Tujuan kita mengisahkan anak ini supaya kita jangan merendahkan Rasulullah. Apalagi masalah poligami ini adalah sesuatu yang sudah menjadi stigma buruk di kalangan kaum Hawa. Nah, itu kan kaum Hawa ini kisah kisah poligami ini kan kemana ngarleh. Nah, ngiri sakit gitu kan. Ngarel kok berarti suaranya ini suara asli nah. Tapi kan rekamannya insya Allah bagus sedikit. Suara asli. Nah ada di belakang lah. Ada mikrofon kita. Jangan ada gangguan dari luar. Jangan. Ya kemudian apa lagi saya tadi? Nah itu ceritanya lah. Nabi tadi. Nang bujurnya Zainab itu kan. Zaid itu menolak Zainab itu memang kerelaan hati sendiri. Dan memang karena tidak cocoknya suami istri. Antara Zainab dengan si Zaid bin Harithah tadi. Jadi bukan karena terpaksa, bukan karena terpanggil hari zaman Nabi. Jadi kan gambarin Nabi itu cinlok lawan sawupu sekali. Bapak Nabi orang yang sudah melekatkan apa tuh. Dan Zainab ketika itu berumur berapa? 35 tahun sudah. Ya kan waktu nang Zainab masih bujangan hari mengawini. Nah itu kan. Jadi sangat jauh sekali dari akal nasihat. Kemudian yang ke-9 Juwairiyah binti Harisah lah. Radhiyallahu anha, karena kita konfirmasi kita bisa sebutinnya nih. Juwairiyah binti Harisah radhiyallahu anha, kepala suku Banil Mustalik. Nah, ini Bani Mustalik ini adalah bangsa Arab juga. Tapi suku Bani Mustalik. Bukan bangsa Quraisy.
Beliau dinikahi Nabi ketika berumur kurang lebih 20 tahun. Nah, mereka semua bagi orang-orang beriman adalah para ibu yang diridai Allah Azza wa Jalla karena ketaatan mereka yang diharamkan menikahi mereka atas umat sekalian. Adapun jumlah keseluruhan istri Nabi adalah 11 orang. Dengan ditambah Siti Khadijah binti Khuwailid. Yang beliau dinikahi Nabi ketika berumur kurang lebih 40 tahun. Dan Siti Zainab binti Zam'ah radhiyallahu anha yang lebih dulu wafat. Mudah-mudahan 2 bulan ke semalam tadi kita kisahkan. Beliau dinikahi Nabi ketika berumur kurang lebih 30 tahun. Dan yang paling afdal dan paling dicintai Nabi dari semuanya adalah Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Sesuai juga dengan jasanya dan perjuangan. Walaupun statusnya Khadijah adalah seorang janda. Tapi kan Allah Ta'ala itu menilai keimanan seorang, menilai amal iman dan amal ibadah seseorang, atau menilai ketakwaan seseorang. Maka yang paling tinggi takwanya ini antara istri Nabi adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Siapakah nama Ummu Salamah? Ini kita baca lah tadi urutan kita baca tadi. Siapakah nama asli Ummu Salamah? Siapa namanya tadi? Siapa? Hah? Yaitu Hindun binti Abi Umayyah, perjuangan agama Islam sampai sidin tulakan 2 laki bini ke mana? Ke Habasyah. Apakah? Pernah kan? Nah, pernah ke Habasyah yang pertama kali nang kaum muslimin hijrah ke Habasyah itu izin kelompok pertama. Bapak memberi apa untuk mengamankan atau agar keimanan beliau tidak terganggu kan oleh orang-orang kafir. Lalu burikan ke Makkah pulang, hanya 4 pulang hijrah ke Madinah bersama laki sidin. Lalu laki sidin Abu Salamah itu wafat di kota Madinah. Nukah? Nah, jadi ketika Abu Salamah itu wafat, Ummu Salamah melaporkan Rasulullah. Kenapa? Abu Salamah ini adalah saudara susu Nabi. Diriwayatkan Abu Salamah ini adalah saudara susu Nabi. Lalu melaporkan Nabi, ya Rasulullah, Abu Salamah meninggal. Lalu Nabi mengujari, baca aja Nabi, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khluqni khairan minha. Baca sidin. Apa artinya? Ya Allah, berikan ulun pahala atas musibah yang menimpa ini dan gantiakan ginang taharat lagi. Dan meninggal lagi tadi. Nabi malah jadi baca sidin. Jadi jar guru di Martapura loh kan. Kalau sudah pergi ya pergi, jangan kau harap dia kembali, tapi pintalah akan datang yang lebih hebat lagi. Nah itu akai tahan garang loh kan. Melihat statusnya kan berbahagia hari ini. Nah ya Pak, ujar sidin lah. Kenapa? Karena terinspirasi daripada doa Allahumma ajurni fi musibati wa khluqni khairan minha. Walaupun hati itu hancur, air mata berhambur, jangan lupa baca doa yang akan mendatangkan kebaikan yang mengucur. Allahumma ajurni fi musibati wa khluqni khairan minha. Ini adalah apa? Tenaga, powernya orang beriman, nah, kekuatan orang beriman dari langit langsung turun, nah, jadi kan biar aja air mata turun dengan derasnya, seperti air hujan yang menimpa pesantren Ar-Raudhah, tapi hatiku tak akan luluh, imanku tak akan runtuh, aku punya Allah Ta'ala. Ini kekuatan langit. Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Aku nak itu. Ya kan hendak apa leh, nangara musibah itu kan ditantang pang, ya lah. Nangara musibah itu jangan ditantang, tetapi minta afiah lawan Tuhan. Karena kan menurut taburung karena itu kan jadi guru mata Quran. Bila karena bila sidin taburung lepas sidin, lepas hujan dipikirkan kembali sidin. Baca doa ini, minta gedean harat lagi. Nah, itu kisah sidin, itu kisah barang hilang pang lah. Ada barang hilang sidin, kada perlu kita minta tamuakan lagi kan.
Nah, artinya kada bihimat benar tah dari tamuakan dan barang yang hilang tadi. Baca sini Allah majurni fi musibati wa khluqi khairan minha. Kan tiakan yang taharat lagi kan. Allah Ta'ala banyak bisi naharat oleh. Yalah. Karena Allah Ta'ala maha sugih. Ujar Tuhan, aku banyak di perbandaranku. Ini banyak lagi harap pada ngintoh. Itu jangan harap menurutmu. Menurutku banyak lagi harap pada ngintoh. Nah, awak enjoy aja lah. Kalau kita husnuzan dan Tuhan ya lah. Contohnya Ummu Salamah. Nah, ini kan cerita sini menginspirasi bagi para jomblo-jomblo yang patah hati. Yang jomblo-jomblo yang kena PHP. Nah, baca gitulah. Apa lagi saya tadi? Ummu Salamah tadi. Nah, lalu yang membaca sirin itu, padahal bapak anak sirin di 4 anak sirin sudahlah. Tiba-tiba datang orang nama lamar. Padahal sebelum Nabi ada sahabat nama lamar juga. Disebutkan dia Sayyidina Umar pernah melamar juga. Umar bin Khattab melamar, ditolak oleh Ummu Salamah. Nah, Sidin Pak mikirkan anak, Mas Sidin kan anak 4 ikong yang digaduh. Nah, pas datang pulang seorang tokoh daripada hubungan Ansar itu Hatib bin Abi Balta'ah. Datang pulang, aku melamar engkau. Untuk siapa? Untuk Rasulullah. Nah, ada langsung Sidin jar Ummu Salamah ini ada langsung maihakan. Lalu Sidin untuk menerima lamaran Nabi nih. Nabi itu kan demokrasi juga leh. Ada aku hendak lah ikam. Boleh kada itulah ikam nulak awas sa. Untuk ikam 7 turunan. Kada ka itu. Kada ka itu leh. Nah, ada lakian doa ada ka itu kan. Bininya sudah deh diblokir dan nomor ada pulang. Apa masih dicangkol ini yang apa aku terus. Nah, aku ini ada ampunnya. Aku di kapong masih je. Wah. Lakiannya nih. Kan. Nabi kan melamar ditolak, ada muksidin. Ada Nabi itu ada bayi, ada apa? Ada menyumpah lo kan ketika bibinin menolak sidin. Biasa ya lo kan Karena seorang tuh ada yang disukai, ada yang tidak disukai. Manusia berhak memilih. Nah, itu ceritanya. Lalu alasannya kenapa jadi tidak bisa menerima dulu, berat untuk menerima. Pertama, ujar Ummu Salamah, ulun ini seorang wanita nang panyemburuan. Nah, pengalaman sudah apa belaki ini kan cemburu terus orang laki. Nah, laki ini paling orang penyemburuan tuh lah nggak dihai laki turun dengan was-was. Aja kawan laki itu dikurung di rumah aja kan. Tapi laki begawi pang ada kawan nih. Nah, bilang bet bulik laki kan cari itu pang. Aja kawan kan iringi pakai CCTV itu pang iringi laki lo mana. Nah, penyemburuan macam-macam panglah di hati itu kan dia macam-macam berkecamuk geran. Jadi ada juga lah antek orang lah penyemburuan lah menonton film Yoda Akbar. Nah itu hanya ampih penyemburuan. Kenapa? Kisah Jalaluddin kan banyak sebini lah. Nah, orang juga pikir kayak itu aja nangaran keadaannya kayak itu sudah kan. Nah, melihat Ratu Salimah kan jar. Kalau kisahnya ikam gitu atau akan baru masalah dari tidak ada dunia filmnya gitu sinetronnya. Nah, pertama Ummu Salamah ulun jujur aja wahai Rasulullah ulun penyemburuan. Nah, kedua ulun ini menyibukkan diri anak kedua anak 4 ikong bisa anak yatim. Nah, jadi gaduh fokus gaduh anak aja. Ada lagi berpikiran hendak balik pulang. Kemudian yang ketiga ulun kadada bisi wali nang pajang angkat menjadi nikahakan. Nah, setelah disampaikan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah SAW menjawabnya. Ujar Nabi, adapun ikam beralasan dengan penyemburuan, aku berdoa kepada Allah Ta'ala, hilang cemburumu itu. Jadi mendoakan Nabi, panglah. Nabi itu kan mustajab doa, doakan Nabi ampih penyemburuan Ummu Salamah. Itu dalam kitab itu disebutkan dalam kitab Fathul Mubdi. Fathul Mubdi itu syarah daripada At-Tajridus Sharih. Di situ disebutkan bini Nabi ini 2 kelompok, jadi kita tuh 2 geng. Wah, geng jadi Nabi itu 2 kelompok. Satu kelompok Siti Aisyah nanunya ketuanya. Nah, kelompok kedua Ummu Salamah. Jadi jaka ibarat hana mau usul kan lapor lo kepada ketua gengnya nih. Itu jadi menurut 2 kelompok. Jadi 9 itu kan 4 loh 5. Kan, bahkan Nabi itu kan ada bermusuhan pang lah. Bahkan nang nyamannya tuan bepandir nang nyaman kasih neh.
Nabi 9 nih, itu dalam kitab di arah hadis itu. Jadi Nabi mendoakan, bilang ya nah, adapun anak-anakmu ya Nabi, Allah Ta'ala akan memberikan jaminan kepada mereka. Artinya kada tasisia kalau ikam kawin kada tasisia anak. Yang ketiga, adapun tidak adanya ikam bisi wali, ada apa aja Nabi, pokoknya orang senang aja. Orang jadi lebih senang kalau bakal lawan dengan aku, ada aja artinya kan sama jadi walinya. Terus ini ada pendapat nang dhaif, pendapat nang kada kalau dipertahankan, nang jadi wali Ummu Salamah. Dijer Umar tuh anaknya Ummu Salamah. Ya ada anak Ummu Salamah masih halus nah, Umar kan jadi anak mawali ikwitan. Lalu itu akan ada ulama fikih mengatakan anak boleh jadi wali ikwitan, anak jadi wali mamanya. Kalau itu dibantah orang. Jadi itu kada dibenarkan dalam mazhab Syafi'i. Wallahu alam tuh dalam mazhab Syafi'i. Itu nang ngaran Umar nih, kisah nang makan tuh kan, Nabi ada kan, abah diri ada nih, lalu dia jadi Nabi. Ya gulam, ya Nabi. Samillah, qul bima yalik, ya Nabi. Kakana, jadi baca bismillah lah. Kan jadi menampar alaikam, jangan menjongkau nang jauh-jauh lu kan. Sama pada hayam iwaknya, menjongkau halu jauh aja. Itu ada kan. Tapi kalau buah boleh kan menjangkau jauh boleh. Orang dapat langsat aja nah, itu lingking. Ya masa itu aja. Kalau oleh beliin bagiannya kan orang dapat langsat udah lingking. Nah, lingking juga kan. Lingking ada jadi Umar nih. Ya, Nabi melajari dan makan dulu jebas malah. Nah, kemudian siapa yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Siti Aisyah daripada Nabi? Ternyata Ummu Salamah. Nah, ini hikmahnya Nabi kawin Ummu Salamah nih. Karena si ini orangnya pintar, sehingga banyak merekam hadis Nabi dan akan diriwayatkan kepada sahabat atau generasi setelah mereka. Itu kisah Ummu Salamah. Kemudian ini Ummu Salamah tujar kehebatan yang kedua pulang idintu lihai marias wajah. Bila orang pangantinan Ummu Salamah nih man tukang manwi kamu puri manggin cuwi ini kan. Itu jatah mesti kita wa ini. Salamah ini jadi ahli. Dan Ummu Salamah ini ada di antara kecerdasan sidin kisah Nabi Pak jadi perjanjian Hudaybiyah. Waktu perjanjian Hudaybiyah itu kan Nabi dibatalkan oleh untuk umrah tahun itu kan. Nah, jadi kada boleh umrah tahun itu, berikan ke Madinah aja. Lalu sahabat galau karena harapan mereka sudah umrah tahun itu di hadapan mata sudah kan kota Mekah nih. Tapi lalu disuruh berikan gara-gara orang kafir Quraisy kada suka kaum muslimin. Umrah ditunda tahun depan aja. Lalu akhirnya kan gara-gara tertahan lalu bayar dam. Halal lalu lakukan dam kembali binatang kurban. Karena Nabi madahkan pengumuman dan para sahabat ini karena galau ada pati iya lagi nangar pun Nabi ini. Gimana yang madahkan kadanya manggawinya masuk Nabi ke mana? Ke dalam kimah. Nah, taburujur Ummu Salamah na umpat Nabi ke waktu itu. Kenapa? Ya Rasulullah, umat kasihan nah usuruh kada maasi. Maka kan bila perintah Rasul nang turun, perintah Rasul itu bila kada maasi, umat ini kan bisa diberikan Allah Ta'ala hukuman. Ummu Salamah tiba sampian ya Rasulullah keluar pulang, pian panggil tukang gunting, pian bergunting lalu pian sambil bercukur atau pian sembelih tentang kurban. Nah, maka sahabat tuh walaupun pian kada berucap kan punya paham dah langsung aja mengikuti apa yang Nabi lakukan. Jujur aja Nabi, lalu Nabi keluar. Iya tukang gunting, gundul kan Nabi itu rakyatnya lah atau bergunting aja lah. Lalu akhirnya Nabi nyembelih. Nah, imbana menggawi pepadanya. Nah, artinya kan Ummu Salamah ini pintar sini lah bisa memberikan saran yang baik kepada kita. Nah, itu diantaranya kan cerita. Kemudian Zainab binti Jahsyin tadi, nah, dikatakan tadi apa? Nabi dicendok tadi kan, apa ceritanya? Mama Sirin bangaran Amimah binti Abdul Muthalib. Ya tadi Amimah ini kan kakak dari Abdullah. Jadi Nabi bakal kawin dan Zainab binti Jahsyin kawin basa pupu. Asalnya dikawinkan lawan anak angkat Nabi yaitu Zaid bin Haritsah. Jadi sebenarnya ini kan ya karena diangkat anak oleh Nabi lalu dikenal di masyarakat Quraisy Zaid bin Muhammad. Nah, Baharijar anak angkat itu sama anak bujur. Apa artinya? Bila mati abah angkat, maka anak angkat ini mewaris harta abah angkat. Ada hubungan darah, ada hubungan nasab, ada hubungan itu. Kemudian lagi bangsa Arab itu bila anak angkatnya ada bisi anak, ada bisi apa? Bisi bini. Anak angkat ini kan pisahan lawan bininya, maka abah angkat kada boleh mengawini
mangawini mantan istri anak angkat. Padahal dalam syariat kada ada gitu. Tapi orang Arab ini kada berani melanggar. Takutan kita pamalinya, pamali orang tua itu kan takutan benar. Ini kalau kada dibatalkan, artinya kada dilawan, karena habis ya menjadi suatu ajaran yang salah dalam Islam. Rupanya tak ada nyorohnya kada mempan. Lalu supaya orang Arab ini mengerti bahwasanya mantan istri anak angkat itu boleh dikawini oleh abahnya si anak angkat tadi. Nah, halal aja kan kada ada syariat itu mengharamkan. Kan hukum Tuhan yang diubah. Nah, lalu Nabi langsung mempraktikkan. Nabi mengawini lawan Zainab. Padahal Zainab itu sepupu seorang juga. Dan Zaid bin Harithah itu anak angkat Nabi adalah dari bangsa Arab nang di pedalaman. Jadi kan Zaid ini kawinan Zainab ini karena perbedaan status sosial lah. Nah, si Zaid ini kan orang kampung, ada Zaid orang kota, lalu ada seimbang. Terus Zainab ini kada cocok, akhirnya kan Zaid ini kita kau menyandang juga, lalu pada nama talak ini. Jadi Nabi tahan aja, amsik alaika zaujak wattaqillah wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdi wallahu ahaqqu an takhsha. Kisahnya ulah ikam ketika Zaid kepada ya Rasulullah, Allah nama nalak bini. Ketika Nabi mengatakan tahan aja binimu jangan ditalak, Nabi tahu deh kisahnya. Episode selanjutnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi hari besok? Nabi tahu sudah. Allah Ta'ala membocorkan sudah bahwa pedilaan hari kamu lagi situ. Masih siapa jangan jadi binimu toh. Mungkin kayak itu bucap loh boleh. Ada kawan lagi marit pada sang sakti kan mengatai masa depan. Nah, Nabi watuh fi nafsika mallahu mubdi. Ikam sembunyikan di hatimu, padahal itu akan ditampilkan Tuhan nantinya pada episode waktumu yang akan datang. Wa takhshannas, engkau khawatir akan kejelekan yang dilakukan oleh manusia. Kenapa? Ini menjadi bahan serangan daripada musuh-musuh Islam untuk menjahat-jahatkan Rasulullah. Nabi Muhammad itu tamak. Anak Angkasidin kawin diambil bininya, tahu kan? Nah, itu macam dituduh orang. Nabi menjagakan jangan sampai kaum muslim ini goncang gara-gara karena diterpa oleh isu-isu jahat dari musuh Islam. Tapi Allah itu menegur, tidak usah khawatir. Wallahu ahaqqu an takhshah. Allah Ta'ala lebih pantas untuk engkau takuti, bukan manusia. Jadi teguran lembut dari Allah Ta'ala kepada Rasul. Falamma qada Zaidum minha wataran zawwajnakaha. Manakala selesai Zaid sudah menalak istrinya, maka kami kawinkan kepada engkau. Kawinkan kepada Rasulullah. Zainab binti Jahsyin. Nah, lalu kan jelas sudah artinya kan halal nah itu akhirnya orang-orang Arab mengerti kan, masyarakat mengerti bahwa itu kada haram nah. Akhirnya mereka tidak merasa adanya mendegi, kada merasa terganggu kan kalau ada kejadian demikian. Nah, jadi pernikahan Nabi dengan Zainab ini pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-5 Hijriah. Umur Sidin Zainab waktu itu kurang lebih 35 tahun. Lalu Zainab binti Jahsyin ini dipuji oleh Siti Aisyah. Aisyah kan memadu lah, memuji lawan Siti Zainab ini. Udah ujar si Siti Aisyah, Zainab binti Jahsyin itu dia ini mendapatkan kedudukan yang tinggi. Artinya kurang lebih jelas aku kan ya kan dia kemuliaannya nih. Kenapa? Nabi itu jadi Nabi aku kada pernah jadi Nabi turun wahyu kepadaku. Pada aku patah berebah Nabi binian. Nabi ini bila pahatan berdua Nabi ini turun Jibril ada sebuah aja Nabi. Pokoknya bila pahatan bini Jibril ada turun. Tapi kalau lawan Siti Aisyah Jibril turun. Artinya Siti Aisyah ini kan istimewa. Jibril ada apa kan? Ketika Nabi bersama Siti Aisyah turun di Jibril. Tapi ketika Nabi lawan bini yang lain Jibril ada turun loh. Akhirnya Nabi sorangan jadi turun di Jibril. Itu hebatnya Siti Aisyah deh. Nah, ternyata Siti Aisyah Zainab binti Jahsyin itu mengimbangi aku dalam kedudukannya di sisi Rasulullah. Tidak aku lihat perempuan yang lebih hebat pada masalah agama daripada Zainab. Dia bertakwa kepada Allah dan dia jujur pandirnya dan dia sangat menyambung hubungan keluarga dan dia paling sering bersedekah, paling banyak bersedekah. Jadi pernah kan Nabi itu pandiran bini Nabi itu kan, ya Rasulullah, siapa mungkin sudah wafat kainah, siapakah di antara kami nang sambilan mina nang berduhulu menyusul pian. Ya, bini Nabi kan.
Jadi kami nang 9 ini nang berdulu nyusulkan ke alam barzah siapa? Ujar Nabi tentang paling panjang tangannya aja Nabi. Jadi bah wafat Rasulullah bila reunian kan ben jadi Nabi nih reunian bunnya lah padanya tuh mana nih ukur tangan kata wing nih kan panjang kan Nabi gitu medahkan ukur tangan tapi paling panjang tangan untung bener ikan panjang tangan dia tetap dulu pasti kena anu ti Rasul ke alam barzah saja pas Zainab binti Jahsy meninggal padahal kan panjang ada tangan sidin langsung lagi panjang tangan tuh atuh bersedekah kan orang Arab ini panjang tangan tuh maksudnya penyedekah adik kita panjang tangan apa lain dah kita lain peribahasanya lah kalau orang Arab panjang tangan tuh harus juga sedekah kalau ringan tangan bang ringan tangan kenapa kata-kata kinayah ringan tangan suka membantu sehingga ringan tangan tuh pamukulan gitu lah tujuh mukul gitu lah ringan tangan karena kita salah orang memukul itu ceritanya berapa hadis diriwayatkan oleh Siti Zainab diriwayatkan hadis 11 macam hadis diriwayatkan oleh Rasulullah ada hajat juga kan atau pengantinannya roti lawan daging saya bedinya ceritakanlah wafatnya Sayyidah Zainab kayak Pak Nasrin wafat itu pada masa pemerintahan atau kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab lebih tahun 20 dan beliau dimakamkan di Baghdad namanya masyarakat sini langsung Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah umur Sirin ketika wafat adalah 50 tahun ayolah guru pada bini yang lain ada lain kan banyak tuha-tuha bini lain wafatnya kemudian lagi As-Sayyidah Juwairiyah bintul Haris tadi Harisah kah Harisah kan betul salah telah tolong dikoret haknya atau jadi Haris bukan Harisah salah ketik diperbaiki dari Pak si Juwairiyah bintil Haris bukan Harisah bintul Haris tambah hita gitulah asalnya Barirah Barirah kalau diubah menjadi Juwairiyah ya kemudian cerita atau riwayat tentang Juwairiyah ini ternyata Musanib di kitab ini kada tahu siapa mama Presiden kabilah daripada kabilah Khuza'ah jadi kisahnya ketika habis perang kan dengan Bani Mustalik inilah kalau ditangkap ya kan musuh-musuh ini nang apa nang lelakiannya kan kalah sudah lalu bibinian dan kehanakan ditangkap lalu itu menjadi kawanan dari kaum muslimin lalu dibagi-bagikan ada para pejuang-pejuang jadi waktu itu si Juwairiyah ini kan jadi budak malah lalu dikenakan bagiannya karena sahabat nama-nama Sabit bin Qais lalu si sahabat Nabi nama Sabit ini mendapatkan putri daripada para suku daripada Bani Mustalik lalu si Zainab si Juwairiyah ini minta lawan patuanan ng sahabat Nabi ini agar diberikan mukatabah artinya diberikan janji untuk merdeka bila kau menebus ayo jadi sahabat Nabi ini kan anu pang kada nangkai kita wah inilah perbudakan itu kan semina-mina sahabat Nabi itu kan baik dalam perbudakan kalau mau maju anu minta mukatabah mau silahkan bila kau itu menebus merdeka ternyata Sidin kada kawa menebus akhirnya Juwairiyah ini kepurun datang ke Nabi minta tolong Rasulullah supaya Nabi memberikan tebusan agar merdeka tahu malah pada Nabi itu baik orangnya lah Juwairiyah datang kepada Nabi
Rupanya lah Siti Aisyah tuh punya firasat yang kuat lah. Ketika Sayyidah Juwairiyah nih datang kepada Rasulullah, rupanya si Juwairiyah ini kan orangnya berbicara tuh disertus lah, susun rapi, kata-kata si Dini itu. Pokoknya bila orang mendengar pandirannya tuh terpesona lah orang. Ya Siti Aisyah loh kan. Nah, Siti Juwairiyah ini ketika bicara dengan Nabi di depan pintu Nabi kan minta pertolongan agar diberikan tebusan dapat merdeka. Lalu Nabi pun memberikan harta agar Juwairiyah dapat merdeka. Berikan Nabi harta yang menebuskan. Adalah ceritanya nih. Oh, bukan diberikan Nabi. Nabi kadang memberikan harta. Lalu Nabi berikan tawaran, ujar Nabi kayak ini aja, ikam ko berikan jujur apa namanya? Ikam berikan kemerdekaan dengan merdekanya ikam itu jujuran artinya Nabi melamar lawan Juwairiyah. Bahasa Nabi itu atazawwajuki wa aqdi anki kitabaki. Maukah engkau aku kawini aja Nabi dan aku bayarkan mukatabahmu. Kita perlu kita yakini bahwasanya Nabi itu kan ketika beliau itu ingin menikahi seorang perempuan itu dasar Tuhan menyuruh lah kalau kita anukanlah pasti gitu. Nah, karena Nabi itu kan berkata, aku tidak menikah dan menikahkan kecuali perintah Allah, itu kan. Jadi kita kada perlu lagi merasakan ini itulah, artinya kan kayak itu kisahnya. Dasar perintah kan artinya orang nikahkan di rumah nabian, artinya kayak pacar api menghalalkan, orang nila sudah asar apian jadi ki. Kalau Nabi berenai, lihat Nabi kabibini itu kan, punya benupang pakaian liput. Nah, lalu Nabi itu melihat tuh maksudnya kan adakah Tuhan menyuruh kadang? Ketika ada perintah dari Allah, ranai Nabi. Nah, ranai Nabi, sahabat yang lain paham. Amun pian ya Rasulullah kada menerima, julung kaulun barang aja sahabat Nabi. Supaya jangan sampai binin itu kan kecewanya. Udah berani kan dia, pede kan untuk menawarkan diri kepada Nabi. Nabi itu ada mentang-mentang itulah, ada mentang-mentang umat itu kan bertawar lalu Nabi itu langsung terima kada. Jadi Nabi itu kayak itu bang kisahnya. Sirin sampai kawin itu kan semuanya itu adalah perintah Allah. Dan mengandung hikmah. Apa hikmahnya Nabi kawin dengan Juwairiyah? Lihat bagaimana ceritanya. Nah, setelah itu lalu pun akhirnya kan Juwairiyah dimerdekakan, Nabi manabusi dan tabusan Nabi itu menjadi mahar untuk pernikahan kepada Juwairiyah tadi. Nama Sirin asalnya Barrah. Barrah. Nah, Barrah itu kan kurang baik bagi Nabi lah. Barrah itu kan artinya orang yang sangat baik. Jadi kada bagus kan seolahnya memuji diri sendiri dengan nama Barrah tadi. Lalu diganti Nabi dengan Juwairiyah. Ada Juwairiyah itu kalau bahasa kitanya kan gadis kecil. Juwairiyah itu kan jariyatun itu kan gadis dewasa. Kalau Juwairiyatun kan gadis kecil. Anaknya tuh. Jadi jadikan nama seorang perempuan. Tapi berikan nama Juwairiyah. Kan Barrah itu kan kebaikan karena Barrah aja meninggalkan si Ano. Anak kan kebaikan meninggalkan si Ano kada bagus kok. Bahasanya mun itu jadi nama. Jadi tapao jelek lah. Nah, Nabi mengawini Siti Juwairiyah ini pada tahun ke-5 Hijriah. Jadi ini asalnya bini Musafi bin Sofwan dari Bani Mustalik. Atau mati kan laki kan, tuh buat perang. Jadi umur Sidin kurang lebih 20 tahun ya dinikahi Rasulullah SAW. Nah kemudian apa hikmahnya Nabi kawin lawan Juwairiyah nih? Nah, setelah Nabi mengawini Juwairiyah bintil Harith ini, ternyata keluarga Juwairiyah ini banyak yang jadi budak lah kan, banyak jadi budak dimiliki oleh para sahabat. Itu kan berapa? 100 kakak. 100 kakak, artinya 100 keluarga. Kalau ini mati adalah nah, 100 keluarga daripada nang Bani Mustalik ini jadi budak. Jadi ada nang bini kan, ada nang anak, anak-anak halus-halus jadi budak dari kaum muslimin. Habis perang tadi kan. Nah, setelah Nabi mengawini Juwairiyah, tupan para sahabat ini memperbudak keluarga Nabi. Kan ada Sapupo, ada nang Marina kan, ada nang mungkin dah sanak. Bisa, pokoknya suku 2 kali kan. Daripada Juwairiyah ini kan orang satu suku, itu kan keluarga orang.
keluarga. Jadi karena sahabat disupan, turunnya kita nih memperbudak keluarga Nabi. Ayo kita dengan sukarela, suka hati kita merdekakan. Kepadanya merdekakan berdaan. Nah, lalu dikatakan, ujar Siti Aisyah, yang paling banyak berkah kepada keluarga adalah Siti Juwairiyah. Karena gara-gara Sidin kawin sama Nabi, maka keluarga Sidin merdeka sabarataan. Berapa hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Juwairiyah? Itu sekitar 7. Sebutkan 7 hadis pernah diriwayatkan beliau. Dapat dari Rasulullah SAW. Ada satu riwayat daripada Juwairiyah ini ceritanya bahwasanya Nabi pernah masuk ke rumah Juwairiyah ini kan, Nabi nih, paratan puasa hari Jumat puasanya. Lalu Nabi jam apa puasa kayak pada puasa mungkin lah. Ya Nabi ikam semalam puasalah hari Kamis. Ujar Juwairiyah, ujar Sayyidatina Juwairiyah ada. Ujar Nabi ikam isom berencana puasa ke pulang hari Sabtu. Ujar Siti Juwairiyah ada juga. Nah, mungkin itu jadi buka ikam. Artinya jangan puasa Jumat sehari, tapi digandeng dengan Kamis atau Sabtu. Bila kada kan jadi makruh hukumnya, puasa Jumat tunggal jadi makruh. Kenapa? Jadi ulama jadi Jumat itu makruh puasa sehari. Ada begandeng lawan Kamis atau Sabtu. Karena jadi ulama kalau puasa hari Jumat tunggal, kan orang puasa tuh kada berarti gegah lawan amalan. Nah, lalu kan kurang amalannya jadinya kira-kira puasa apa alasannya. Nah, jadi kan supaya jangan rugi, lalu puasanya diulah 2 hari. Jadi seorangnya hari Jumat tuh harinya hari Nispo, hari Jumat. Pak, hari Asyura hari Jumat, hari Arafah hari Jumat. Puasa kadakah? Nispo hari Jumat, nah ya Pak. Nah, puasalah. Maka makruh aja. Bila sehariannya puasa Jumat. Nah, maka ini kada apa-apa. Kenapa? Karena hari nisfu Sa'ban itu hari yang dianjurkan puasa. Ketika hari yang dianjurkan puasa, bila sehariannya puasa, ada apa-apa, kada makruh. Yang makruh itu kada apa-apa sebab tang puasa di hari Jumat. Misalnya mengqadha puasa hari Jumat, ada apa? Kada makruh. Nah, makruh ini puasa tunggal, puasa sunat mutlak. Nah, puasa mutlak, puasa umum. Ada betantuk, ada takait apa-apa. Nah, maka makruh Jumat tunggal puasa. Ya betul jujur hari Jumat, hari nispo, ada apa? Sehari Jumat puasa. Atau pulang hari apa tadi? Hari Arafah hari Jumat, ada apa? Sehari puasa hari Jumat. Hari Asyura hari Jumat, ada apa? Sehari aja puasa. Karena memang itu dianjurkan berpuasa atau berjujur karena hari Jumat. Itu kisahnya lah. Jangan salah paham kita tentang hadis Nabi. Kemudian wafatnya beliau berapa? Umur Sidin tahun berapa? Tahun 56. Sidin dipakai juga. Jadi para istri Nabi ini kan baparakan kubur lah. Karena Syekh Saman itu rancak ziarah kan. Lalu ketika Syekh Saman wafat dikuburkan para istri Nabi SAW di Baqi kota Madinah. Di sebelah kiri dari Masjid Nabawi. Jadi ketika wafat berapa umur Sayyidah Juwairiyah? Umur Sidin 70 tahun. Jadi terudi kan pada nang sahabat apa Nabi nang pangaran apa deh nang pangaran Zainab binti Jahsyin. Ekong lagi lah nang belum lah sangat beran lah. Ekong na. Oh 2 kali gitu. Tapi ya lan ramlah lah. Oh 11. Oh iya ini semuanya malih. Sebutkan semuanya anak sudah wafat sebutkan juga. Ini Safiyah binti Huyai gitu. Insyaallah. Kesempatan akan datang. Ya inilah dapat kita baca malam hari ini yang bermanfaat bagi kita semua. Kita dengan mengenal para istri-istri Rasulullah SAW yang mana mereka ini orang-orang istimewa yang dipilihkan Allah Ta'ala menjadi pendamping Rasulullah. Musa ikongannya Nabi si bini kan Imbah Khadijah ikon si bini Nabi. Saya kitanya lo kan nang dapat keuntungan ketika diberi Tuhan Nabi itu bini sampai 9 kan. Nah, kemudian ikong bini nang untung-untung lo kan. Karena buahnya pulang bini Nabi 9 itu pulang memberikan syafaat kepada keluarga mereka. Nah, itu tuh jadi rahmat Tuhan itu menjadi luas lewat bini-bini Nabi. Nah, berkat kita menyebutkan cerita-cerita hal sedikit manakib atau cerita tentang mereka ini, mudah-mudahan kita pun juga
diparakakan dengan Rasulullah. Itu kan niat kita lah, menyebut-nyebut orang yang dekat dengan Rasulullah, kemudian kita juga diparakakan dengan Rasulullah. Artinya ya mudahlah kita merindukan Nabi kan, menggendang Nabi, mengikuti Nabi, makanya mudahlah kita jadinya gara-gara kita diparakakan dengan Rasulullah. Berkat kita menyebut-nyebut atau menceritakan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kita baca bukan Al-Fatihah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Min amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin. Rabbi hina syakirin, tawaffana muslimin, nub'ats minal aminin fi zumratis sabiqin. واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين على المسلمين والحمد لله رب العالمين.